Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, dan juga yang saya hormati, saya banggakan, Bapak Ibu Wali Murid SD Muhammadiyah Gadung, juga Bapak Kepala Sekolah beserta seluruh jajaran guru di SD Muhammadiyah 6 Gadung yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, dengan izin dan rahmat dari Allah kita dipertemukan dalam sebuah majelis kajian Ramadan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, saya diminta oleh Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan materi tentang sehat jasmani dan rohani sebagai benteng menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita ketahui bahwasanya pandemi COVID atau coronavirus 19 ini sudah mewabah di seluruh dunia. Nah, tentunya kita harus melakukan langkah-langkah antisipasi bagaimana kita supaya tidak terinfeksi oleh coronavirus atau COVID-19 dengan cara-cara yang saya kira nanti sesuai dengan anjuran oleh pemerintah maupun para ahli di bidang kedokteran. Anak-anakku sekalian dan juga Bapak Ibu yang saya hormati, virus corona ini memang virus yang luar biasa. Jadi ada beberapa jenis virus yang sampai saat ini obatnya sebenarnya masih belum ada. Jadi virus corona ini yang diketahui ada 3 jenis, ada virus corona jenis A, kemudian virus corona jenis B, dan juga virus corona jenis C. Bahkan kemarin Menristek itu menyampaikan ternyata virus corona yang ada di Indonesia ini juga berbeda dengan virus corona tipe A, tipe B, dan tipe C yang saya sampaikan tadi. Nah, inilah yang membedakan antara virus corona dengan virus-virus yang sebenarnya dulu itu juga mengakibatkan gangguan pernafasan. Misalnya dulu ada namanya virus SARS, kemudian ada flu burung, kemudian ada flu Hong Kong, yang semuanya penularannya melalui binatang. Nah, memang kebanyakan virus corona ini pada awalnya ditemukan di daerah Wuhan, daerah Cina, tetapi kemudian dia sekarang sudah menyebar ke seluruh
dunia. Nah, tentunya kita kalau sudah ada penyakit seperti ini, maka kita tidak boleh panik ya. Tapi juga tidak boleh meremehkan. Kenapa kita tidak boleh panik? Dalam dunia kedokteran itu, kalau orang panik itu, maka dia akan mengeluarkan hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini nanti justru kalau semakin banyak yang keluar karena kepanikan kita, maka akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Nah, makanya kita tidak boleh panik, tidak boleh takut dengan adanya virus corona ini, tetapi juga tidak boleh meremehkan. Jadi kita harus tenang supaya yang keluar bukan hormon kortisol, tetapi yang keluar adalah hormon endorfin. Kalau hormon endorfin atau hormon kebahagiaan itu yang keluar dari dalam tubuh kita, maka hormon endorfin itu nanti akan memperkuat daya tahan tubuh kita. Jadi semakin banyak hormon endorfin yang keluar, maka semakin menguatkan daya tahan tubuh kita. Makanya kita tidak boleh panik, ya kita tetap berusaha tenang, berusaha selalu gembira, meskipun kita harus bekerja, belajar di rumah. Jangan sampai ketika kita belajar atau bekerja di rumah itu membuat kita stres. Kita cari upaya untuk selalu bergembira supaya hormon endorfin kita yang keluar. Nah, ini bulan suci Ramadan, saya kira adalah bulan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan di mana seorang manusia yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan itu, dia akan semakin dekat dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semakin memperbanyak ibadah kita, maka insya Allah Allah memberikan ketenangan di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd, ya, surat ke-28 ayat yang surat ke-13 ayat 28, Allah katakan alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang hatinya karena dia selalu ingat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub, maka ketahuilah dengan selalu berzikir, selalu beribadah, selalu ingat kepada Allah, akan tenang hati seseorang. Nah, makanya adik-adik, anak-anak selama liburan dan kebetulan pas bulan suci Ramadan, maka kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, orang yang dekat dengan Allah itu pasti hatinya akan tenang. Nah, orang yang hatinya tenang itulah, maka hormon endorfinnya akan banyak keluar. Kalau hormon endorfin banyak keluar, maka daya tahan tubuhnya semakin kuat. Nah, tetapi saya katakan tadi, kalau kita ini gelisah, kita panik, kita takut dengan corona ini, maka justru hormon kortisol yang keluar. Maka kalau kortisol banyak keluar, daya tahan tubuh kita menjadi menurun.
Oleh karena itu maka ini kesempatan kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Ya kita lakukan dengan membaca Al-Quran. Kalau yang belum bisa ya belajar membaca Al-Quran dengan membaca Iqra atau mungkin membaca tajdid. Ya, itu semua bisa melupakan virus corona. Di samping itu juga kita juga sholat taraweh, sholat malam dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita lainnya semua amal kebaikan itu akan menenangkan hati kita. Nah, hati yang tenang itu insya Allah akan bisa melawan virus corona. Kenapa? Yang saya katakan tadi, karena ini akan meningkatkan daya tahan tubuh kita, karena hormon endorfin banyak yang kita keluarkan. Nah, anak-anakku sekalian yang saya cintai, tetapi kita juga harus melakukan langkah-langkah antisipasi ya supaya Dengarkan kurang sedang bicara. tidak terjadi penyebaran virus corona. Maka kita ikuti anjuran dari pemerintah, anjuran dari para ulama, mengikuti maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan juga mengikuti advice, mengikuti masukan, saran dari para dokter yang memang berkompeten untuk memberikan saran. Nah, jadi langkah antisipasi yang pertama tentunya untuk menjaga imunitas daya tubuh kita, maka yang pertama tadi hati harus tenang, tetapi juga harus langkah-langkah yang terkait dengan fisik kita. Maka yang kedua selain yang rohani tadi, yang kedua adalah bagaimana jasmani kita agar daya tahan tubuhnya lebih kuat. Yang pertama, istirahatnya harus cukup. Jadi kita untuk anak-anak itu disarankan minimal tidur 8 jam dalam 24 jam itu. Jadi usahakan mungkin kalau malam itu tidurnya jangan terlalu malam. Ketika kita jam 3, setengah 4 bangun makan sahur ya, mungkin juga ditambahi dengan tidur siang sedikit ya, mungkin setengah jam sampai 1 jam, sehingga total kalau dijumlahkan minimal 8 jam sehari. Itu adalah waktu istirahat yang cukup, yang insya Allah nanti daya tahan tubuh kita akan kuat. Orang kalau kurang tidur, kurang istirahat, maka daya tahan tubuhnya menurun. Tetapi kalau orang tidurnya cukup, istirahatnya cukup, insya Allah daya tahan tubuhnya juga akan kuat. Nah, kemudian yang kedua, makan bergizi seimbang. Ya, makan gizi seimbang artinya ya kalau kita kenal dengan 4 sehat, 5 sempurna. Ada karbohidratnya, ya, ada proteinnya, ada lemaknya. Karbohidrat didapat dari mana? Ya, dari nasi yang sehari-hari kita makan itu. Itu adalah sumber karbohidrat. Yang kedua, dari protein. Protein itu bisa dari telur, bisa dari daging, dari ikan, dan juga tahu, tempe yang kita makan itu juga banyak mengandung protein. Artinya memang tidak harus mahal di dalam
menyediakan sumber protein itu tidak harus daging terus atau mungkin telur terus, tetapi bisa juga dari ikan, dari tahu, tempe yang kita makan itu adalah sumber protein. Di samping itu juga lemak. Lemak itu juga ada dalam daging, lemak itu juga ada dalam kuning telur, itu adalah sumber lemak. Secara porsi yang paling banyak ya karbohidrat. Dan protein, lemaknya jangan terlalu banyak. Terutama yang sudah sepuh ya. Ada juga harus mineral ya. Mineral itu pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi kita upayakan ada sayur dalam setiap kita buka dan sahur, kemudian juga diupayakan mungkin ada buah yang juga tidak harus terlalu mahal. Nah, kalau 4 sehat 5 sempurna ini bisa kita lakukan, insya Allah ini juga akan bisa memperkuat daya tahan tubuh kita. Karena kebutuhan kalori, kebutuhan energi itu bisa terpenuhi dari karbohidrat, protein, lemak, dan mineral. Baik dari sayur-sayuran maupun dari buah-buahan itu. Maka ini yang jangan dilupakan ya. Terutama kalau anak-anak kan biasanya tidak terlalu suka dengan sayur ya, tapi paling enggak buah itu yang harus dimakan. Ya, terutama kalau kita, kenapa sayur dan buah itu penting, terutama waktu sahur. Kalau sayur dan buah itu biasanya proses pencernaannya agak lama, sehingga membuat perut kita ini awet kenyang ya, tidak cepat lapar. Tapi kalau kita sahurnya hanya nasi saja, itu yang porsinya banyak, maka kita akan cepat terasa lapar. Jadi paling tidak 4 unsur tadi itu bisa kita penuhi, maka insya Allah akan menguatkan daya tahan tubuh kita. Nah, kemudian yang ketiga, untuk jasmani kita supaya sehat, jasmani kita supaya daya tahan tubuh, maka harus kita, jadi olahraganya harus tetap jalan ya, meskipun kita puasa. Tetapi tidak boleh berlebihan. Jadi misalnya jalan kaki saja, minimal setengah jam, terutama untuk ayah, bunda, ya yang mungkin sudah 40 tahun, 30 tahun ke atas, maka tetap diupayakan bisa jalan pagi. 30 menit itu sudah cukup. Nah, termasuk anak-anak juga begitu. Dan senam. Kita di sekolah diajari senam kesegaran jasmani, maka itu diupayakan tetap bisa dilakukan selama di rumah. Supaya apa? Dengan olahraga itu, badan kita tetap terasa segar, badan kita tetap terasa sehat, sehingga daya tahan tubuh kita juga akan kuat. Kuat untuk melawan virus corona. Nah, inilah saya kira upaya-upaya untuk memperkuat daya tahan tubuh kita, supaya kita juga bisa melawan virus corona. Karena apa? Sebenarnya kunci dari virus itu adalah daya tahan tubuh. Virus itu sampai sekarang belum ada obatnya. Berbeda dengan bakteri, ya, berbeda dengan jamur, sama-sama mikroorganismenya, tetapi jamur dan bakteri itu sudah ada obatnya. Tetapi virus itu sampai sekarang belum ada obatnya. Karena semua virus itu metode kerjanya sama, adalah menurunkan daya tahan tubuh seseorang. Nah, oleh karena itu maka anak-anakku sekalian, ayah bunda yang saya hormati, maka perkuat daya tahan tubuh kita tadi dengan
eh, ketenangan pikiran, bukan kepanikan ya. Kemudian istirahat cukup, kemudian makan yang bergizi seimbang, 4 sehat 5 sempurna, dan juga kita rutin untuk melakukan olahraga. Meskipun bulan suci Ramadan, maka tetap kita upayakan kita bisa melakukan olahraga. Bisa pagi hari setelah sholat subuh. Nah, terutama kebanyakan kita ini kan kalau sudah sahur, sholat subuh, kemudian tidur. Nah, sebenarnya tidur langsung setelah sholat subuh itu tidak bagus. Karena justru menghambat metabolisme. Kalau terhambat metabolismenya itu, maka badan akan terasa lemas. Badan terasa lemas. Tapi kalau kita pakai, setelah subuh kita pakai olahraga sebentar, metabolisme dirangsang untuk memecah sumber-sumber kalori yang kita makan tadi waktu sahur, nah, maka itu badan akan terasa segar, badan tidak terasa lemas. Nah, maka diusahakan kalau habis subuh ayah bunda dan anak-anak tidak langsung tidur. Ya. Diusahakan olahraga, ngaji dulu, setelah itu bisa jalan-jalan. Nah, kemudian yang berikutnya bagaimana kita harus menghambat ya rantai penularan virus corona atau COVID-19 ini. Tadi mohon maaf, saya membaca dari sebuah tulisan di media, ternyata masyarakat Surabaya ini meskipun PSBB masih belum terlalu disiplin. Sehingga apa? Akibatnya masyarakat Surabaya yang tidak disiplin ini masih keluar malam, masih kumpul-kumpul. Akibatnya apa? Angka positif ya yang terinfeksi virus corona ini dari hari ke hari semakin meningkat. Apalagi ada klaster-klaster, misalnya di pabrik rokok tertentu, kemudian di pasar tertentu yang itu juga menjadi pusat penyebaran virus corona. Kenapa? Karena masyarakatnya tidak disiplin. Sehingga karena masyarakat Surabaya tidak disiplin, maka kata gubernur, mungkin pandemi di wilayah Jawa Timur, pandemi COVID-19 di wilayah Jawa Timur ini nanti tidak akan bisa berakhir akhir Mei ini, tapi justru akan molor sampai bulan Juni. Ya, karena apa? Karena ketidakdisiplinan dari warga Surabaya, mungkin ya, warga memutus rantai penyebaran virus ini. Maka Ustadz, kenapa tidak kedengeran? pemerintah sudah memberikan anjuran dalam rangka antisipasi untuk menghambat penyebaran virus corona ini. Yang pertama ya stay di rumah, tetap di rumah saja. Jangan keluar rumah kecuali hal-hal yang sangat penting. Mungkin dalam pemenuhan kebutuhan pokok, makan, yaitu makan, minum, itu masih bisa ditoleransi, atau mungkin memang ada keperluan-keperluan dinas yang tidak bisa kita tinggalkan. Tetapi selama tidak ada kepentingan anak-anakku sekalian, maka di rumah saja. Di rumah saja itu menjadi kunci yang pertama menghambat penyebaran virus corona. Nah, yang kedua adalah kalau memang kita harus keluar rumah supaya kita tidak menularkan, mungkin kita sudah terinfeksi tetapi tidak menampakkan gejala, tapi kita tidak sadar.
Maka kalau keluar rumah, gunakan masker. Jadi gunakan masker. Jangan sampai tadi menganggap remeh ya, menganggap virus corona. Ketika kita keluar rumah dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tidak mau menggunakan masker. Maka setiap keluar dari rumah kita, anak-anakku dan juga ayah bunda, gunakan masker. Karena masker nanti itu akan menghambat penularan virus dari orang lain kepada kita. Karena virus itu nanti akan menular kepada kita melalui saluran pernapasan kita. Anak-anak kan tahu ya, saluran pernapasan itu ya mulai dari hidung, ya, kemudian persimpangan jalan makan dengan jalan nafas, kemudian juga ada kerongkongan, dan kemudian paru-paru. Itu adalah semuanya adalah jalan nafas. Makanya kita menggunakan masker itu tujuannya menghambat. Kalau ada orang lain yang terinfeksi, kemudian dia batuk, dia berbicara, maka dihambat oleh masker kita. Nah, termasuk mungkin kita yang terinfeksi, tapi kita tidak punya gejala. Dan mungkin kita belum periksa misalnya, maka omongan dari ludah kita itu bisa dihambat oleh masker kita. Atau batuk-batuk kita, bersin kita itu bisa dihambat oleh masker kita, sehingga virus corona itu tidak sampai menular kepada orang lain. Maka disiplin gunakan masker setiap kita keluar rumah. Nah, kemudian yang ketiga, kalau sudah pakai masker dan memang harus bertemu dengan orang lain, maka tetap dilakukan namanya social distancing atau fisikal ya. Fisiknya dijaga jaraknya. Jadi menjaga jarak minimal 1 meter. Tidak boleh berdesak-desakan, tidak boleh ya berhimpit-himpitan. Minimal jarak antara kita dengan orang lain adalah 1 meter. Karena penularan itu bisa juga melalui kulit tangan kita. Ya, kulit tangan kita. Kemudian tangan kita lupa cuci tangan, kita sapukan di wajah kita, akhirnya virus masuk ke saluran pernapasan kita. Nah, makanya dalam kondisi pandemi seperti ini, dilarang kumpul-kumpul, ya sementara sholat jamaahnya dilakukan di rumah sekeluarga, sambil membangun keharmonisan rumah tangga untuk ayah bunda kita. Nah, juga mungkin ibadah-ibadah sunnah yang di bulan suci Ramadan, taraweh, ya sementara kita lakukan di rumah. Insya Allah nilai pahalanya akan tetap sama. Dalam kondisi yang tidak normal seperti ini, kita bisa lakukan ibadah wajib yang sholat 5 waktu itu, maupun sholat sunnah taraweh, tetap kita lakukan, insya Allah nilai pahalanya juga akan sama. Tujuannya ya untuk menghambat penyebaran itu. Jadi social distancing, physical distancing, menjaga jarak itu menjadi penting. Nah, bagaimana kalau kita setelah keluar dari rumah? Setelah keluar dari rumah, maka usahakan jangan masuk kamar dulu. Cuci tangan kita, cuci kaki kita. Nah, baru nanti kalau sudah cuci tangan, kemudian sudah cuci kaki, baru kita mungkin bisa masuk ke kamar kita. Jadi itu adalah kunci disiplin ya, dalam rangka untuk menjaga atau menghambat penyebaran virus COVID-19 atau virus corona ini. Jadi saya kira itu anak-anakku sekalian yang saya cintai, bagaimana kita bisa
supaya virus corona itu terhambat penyebarannya, tadi yang saya katakan, jaga jarak, kemudian gunakan masker setiap keluar rumah, dan kalau tidak ada kepentingan yang betul-betul penting, maka usahakan tetap di rumah saja. Nah, kemudian daya tahan tubuh kita juga harus kita tingkatkan. Jangan panik, karena panik itu akan justru menurunkan daya tahan tubuh kita. Maka di samping itu, olahraga, makan bergizi, istirahat juga harus cukup. Nah, ini mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya, dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, dan harapannya pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir, supaya kita segera bisa melaksanakan aktivitas secara normal. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Dokter. Memang kalau masalah begini, kalau yang bicara ya. Terima kasih anak-anak, luar biasa. Semuanya menyimak dengan tenang, dan alhamdulillah hari ini kita mendapatkan penjelasan yang luar biasa dari seorang dokter. Ya memang beda ya, yang bicara seorang dokter dengan guru menjelaskan masalah COVID jelas berbeda. Sekalian, banyak yang sudah kita terima Pak Dokter. Rupa-rupanya ini ada beberapa anak yang mau tanya. Masih ada waktu Pak Dokter? Oke, baik. Oke, baik anak sekalian. Seperti biasa kemarin, jika anak-anak tidak bertanya, mohon tetap di-mute ya. Di-mute, unmute saja, sehingga nanti tidak mengganggu. Baik. Ada yang bertanya, silakan. Ya, Saya Ustaz. Iya, siapa? Nuzula Sakinah. Nuzula Sakinah, baik. Silahkan Nuzula Sakinah dan yang lainnya cukup jadi pendengar. Silahkan Mbak Nuzula Sakinah. Ustaz, olahraga apa yang paling cocok saat berpuasa dan saat kondisi seperti ini, Ustaz? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Monggo Pak Dokter, dipersilakan untuk menjelaskan. Iya. Jadi siapa tadi? Nuzula Sakinah. Panggilannya Nuzula Lala. Sakinah ya. Panggilannya Lala, Ustaz. Oke. Jadi begini Mbak Lala. Sakinah ya. Olahraga yang paling aman dalam kondisi pandemi seperti ini sebenarnya tadi saya sampaikan jalan kaki saja. Nah, jalan kaki kan tidak harus di jalan. Mungkin bisa kita lakukan sendiri di dalam rumah, minimal 15 lah sampai 30 menit ya. 15 sampai 30. Kita mungkin muter-muter dari dapur ke ruang tamu. Jadi bolak-balik gitu nanti kita hitung mungkin sampai 15 menit ya, atau mungkin bisa sampai 30 menit. Itu sudah cukup ya untuk melakukan olahraga. Atau kalau memang Dokter, gambarnya kenapa? memungkinkan untuk dilakukan senam kesegaran jasmani, itu juga boleh. Jadi kalau kita mungkin bisa melakukan senam kesegaran jasmani ya itu lebih. Kenapa? Oke. Jadi senam kesegaran jasmani di dalam rumah. Mungkin kita aerobik juga boleh. Kita kan punya handphone, kita cari musik yang bisa memberikan semangat kita untuk berolahraga. Tetapi upayakan jangan terlalu banyak berkeringat ya, supaya kita tidak habis kalorinya. Karena kita juga masih akan melakukan aktivitas yang mungkin terutama ayah ibu bunda yang bekerja. Jadi itu olahraganya saya kira yang aman di dalam rumah, jalan atau jalan di tempat. Ya, jalan di tempat itu boleh. Nanti yang penting kita hitungannya minimal 15 menit ya. Atau jalan dari dapur ke ruang tamu itu juga boleh. Atau kita lakukan senam sendiri. Yang penting kita harus gerak badan. Nah, itu sudah
sudah cukup. Ya. Saya kira itu Pak Sakinah ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Ya, Sama-sama. terima kasih Pak Dokter telah menjelaskan pertanyaan Ustaz. dari Lala. Baik, ada pertanyaan lagi? Ustaz, Ya, tolong sebut nama kelasnya. Dari siapa ini? Ya, silakan yang mau tanya sebut namanya. Ustaz, kemudian saya kelas Ustaz. berapa. Iya, siapa? Siapa ini? Silakan. saya siapa ini? Ustaz Muhammad Ya. Ismail Rizkila, kelas Ya. 6A. Oh, kan. Oh, silakan. Ustaz, kalau misalnya kita baca Quran saat kita terkena corona, apa bisa? Yang Kenapa? misalnya Coba misalnya Rizky. kita terkena corona dengan baca Quran, apakah bisa disembuhkan? Oh, Oh, iya. baik. Nggih. Iya. Nanti bagus ini pertanyaannya. Jadi masa inkubasi ya. Masa inkubasi virus corona itu kan 2 sampai 14 hari. Jadi 2 sampai 14 hari itu masa inkubasi virus corona. Nah, kalau kita sudah misalnya terdiagnosa positif corona misalnya, tapi naudzubillah yang mudah-mudahan enggak. Nah, dengan membaca Al-Quran itu nanti akan memberikan ketenangan di dalam hati kita. Jadi di dalam surat Al-Isra katakan wa nunazzilu Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi aku turunkan Al-Quran itu sebagai sifat, sebagai obat. Nah, obatnya di sini bukan obat virus coronanya, tetapi obat hati kita. Hati kita ini supaya tenang, hati kita ini supaya dekat dengan Allah karena membaca Al-Quran tadi. Nah, tapi yang saya sampaikan, hati yang tenang itu akan memperkuat daya tahan tubuh kita. Sehingga otomatis kalau daya tahan tubuh darah putih kita bisa berperan untuk ya melawan virus corona. Jadi mungkin hubungannya cuma tidak langsung ya. Iya. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak Dokter. Ini karena ya Ustaz. Ya. Baik, ini saya batasi 2 penanya lagi ya. 2 penanya ya. Ya, silakan. Siapa dulu? Ustaz. Ya, siapa dulu? Ya, namanya siapa? Muhammad Rizky Safriansah, Ustaz. Muhammad Rizky Safriansah. Ya, Rifki silakan. Ya, Rifki. Ya, silakan Rifki. Ya. Ya, silakan Rifki, nama kemudian kelasnya ya. Aku tanya. Ya, Rifki silakan. Ya. Ustadz, kalau mama saya kan sering panikan kalau di mama saya kan sering panikan ya Ustadz ya. Ya. Nah, itu cara nenangin mama saya gimana ya Ustadz ya? Hanya mama saya panik banget sama virus corona. Oke, baik Pak Dokter. Ini rupanya pengalaman pribadi Mas Rifki di rumah. Monggo Pak Dokter. Oke. Jadi begini Bu, saya kira Ibu tidak usah panik. Virus corona itu kan tadi bisa dilawan dengan ketenangan hati tadi. Kalau Ibu semakin panik, nanti daya tahan tubuh Ibu semakin menurun. Nah, supaya untuk mengurangi kepanikan itu ya tadi membaca Al-Quran. Karena wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Al-Quran itu sebagai obatnya hati. Kemudian berzikir yang banyak. Alladzina amanu wa tatma'in qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi itu supaya hati kita tenang. Nah, resep lagi Ibu tidak usah melihat TV yang terkait corona. Ibu tidak usah membaca ya koran yang terkait beritanya corona. Itu jauhkan aja yang begitu-begitu supaya tidak menambah Pak, saya mau tanya, saya sudah menunggu dari tadi. Jadi kalau Ibu misalnya lihat aja TV-TV yang menghibur ya acara-acara mungkin yang tidak terkait dengan corona. Siti Fatimah sabar dulu ya. Saya mau tanya dari tadi, saya sudah menunggu. Koran, itu dihindari aja Bu. Jadi itu aja untuk mengurangi kepanikan. Karena semakin sering kita terpapar dengan berita-berita corona, maka membuat kita semakin panik.
Nah, mending kita keep saja, kita pokoknya tidak usah baca tentang corona, tidak usah tentang corona. Banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, insya Allah akan hilang kepanikannya. Itu, Pak. Ya. Terima kasih, begitu. Ustaz. Oke, Mas Rifki dan bundanya mudah-mudahan bermanfaat. Baik, Ustaz, saya mau tanya. Sudah menunggu dari tadi. Kayaknya hanya satu lagi, Pak Dokter. Ini saya ada Siti Fatimah. Ya, silakan Mbak Siti. Karena kita sudah mau berbuka puasa. Monggo, silakan. Dan sekarang kita liburnya lama. Bagaimana cara mengatasi bosan di rumah? Oh, nggih, monggo Pak Dokter. Ya, jadi untuk mengatasi bosan di rumah, ya kita yang pertama tadi mungkin kalau bulan suci Ramadan banyak membaca Quran. Kemudian membaca, ya banyak membaca. Ya selang-seling membaca, ngaji, kemudian juga bermain yang bisa kita lakukan di dalam rumah. Mungkin juga nonton TV. Kan begitu. Ustaz, saya sudah menunggu dari tadi. Dibuat kegiatan variasi selama di rumah supaya tidak bosan. Jadi membaca, tidak tahu buku pelajaran, atau mungkin yang punya bakat menulis ya buat untuk menulis. Tidak tahu nulis cerpen, nulis novel, atau mungkin juga... Ustaz, saya mau tanya. Sudah dapat giliran, sudah menunggu. Oh, iya. Menunggu dari 1 tahun. Ya, Nafiza. Oh ya, mana? Monggo silakan. Ini dari tadi kayaknya ya. Nafiza. Ini terakhir mana Nafiza ya? Itu terakhir ya. Ya. Nah, silakan Nafiza. Cici silakan. 2B silakan. Ya, Ustaz. Ya, silakan Nak. Ustaz, kalau misalkan ada orang yang terpapar corona lalu mau sholat tapi tidak kuat berdiri, apakah boleh sholat di atas ranjangnya, Ustaz? Oh, ya, pertanyaan bagus ya. Jadi kalau kita tidak bisa sholat dengan berdiri, ya sholat dengan duduk. Ya, kalau tidak bisa dengan duduk, ya dengan berbaring. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak menetapkan kewajiban pada seseorang kecuali yang dia mampu. Nah, jadi kalau misalnya kita sakit, ya mungkin sesek, ya kemudian tidak kuat berdiri, ya bisa kita lakukan sholat dengan duduk. Kalau duduk pun masih belum kuat, maka kita lakukan dengan berbaring. Mudah-mudahan Allah menyehatkan kita, memperkuat daya tahan tubuh kita sehingga kita tetap bisa sholat dengan sempurna, ya berdiri, amin, sehat dan dijauhkan dari coronavirus. Nah, itu. Yang penting kuncinya disiplin ya tadi ya, disiplin, menjaga jarak, menggunakan masker dan stay at home di rumah saja, sering cuci tangan. Itu yang. Terima kasih Ustadz. Oke, baik. Pak Dokter yang terhormat dan Bapak Ibu, Ayah Bunda di rumah juga, rupa-rupanya waktu pula yang membatasi kita. Nah, sebelum kita tutup, mungkin Ustadz Munahas, Kepala Sekolah, ada yang sampaikan, monggo Ustadz. Ya, Pak Dokter, terima kasih sudah membersamai kita semuanya. Beliau ini luar biasa. Insya Allah kampus beliau akan dibangun lagi 31 lantai. Subhanallah ya. Kita doakan mudah-mudahan lancar semuanya. Jadi setelah At-Tauhid Tower yang 13 lantai itu kemudian sebentar lagi akan dibangun, sudah mulai itu 31 lantai. Jadi anak-anakku sekalian yang ingin nanti suatu saat ngambil kedokteran di Universitas Muhammadiyah Surabaya, nanti kita sudah kenal Pak Rektornya. Ya, jadi jangan khawatir. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rektor. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih anak sekalian. Untuk mengakhiri, coba lambaikan tangan untuk Pak Rektor semuanya. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih paling depan. Akhirnya kami selaku host menyampaikan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari